Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, saya NIM 25, saya kuliah di Universitas Sunan Kudus, Fakultas Syariah Prodi HKI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Totalnya ada 3 pertanyaan. Langsung saja pertama, yaitu ada seorang pasangan yang ingin membeli rumah seharga 500 juta, tetapi pasangan tersebut hanya memiliki uang senilai 100 juta, sehingga pasangan tersebut memutuskan untuk pergi ke Bank BSI. Dan pertanyaannya, apa yang tepat harus diterapkan pada masalah tersebut sehingga pasangan tersebut terhindar dari riba? Dalam menjawab ini saya memiliki 2 opsi jawaban. Opsi yang pertama yaitu bisa menggunakan akad murabah. Mekanismenya itu pihak bank akan membeli rumah tersebut dari pemilik aslinya, lalu pihak bank akan menjualnya kepada pasangan tersebut dengan tambahan margin yang sudah disepakati, yang pembayarnya itu dilakukan secara angsuran. Adapun hukum akad tersebut yaitu sah secara syariat, karena akad tersebut termasuk akad jual beli, tidak termasuk riba. Seperti sabda Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 225, yaitu wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari sini kita tahu bahwa akad tersebut sah secara syariah. Lalu opsi yang kedua yaitu ada musyarakah mutanakisah dan ijarah mutakhiyah bitamlik. Musyarakah mutanakisah mekanisme yaitu pihak bank dan pasangan tersebut akan bersama-sama membeli rumah tersebut. Lalu seiring berjalannya waktu, pasangan tersebut harus mengangsur porsi kepemilikan rumah tersebut, sehingga pada akhirnya keseluruhan rumah tersebut akan menjadi hak dari pasangan tersebut. Sedangkan ijarah mutakhiyah bitamlik yaitu pihak bank akan membeli rumah tersebut, lalu pihak bank akan menyewakannya kepada pasangan tersebut, sehingga di akhir sewa pihak bank tersebut akan memberikannya kepada pasangan tersebut. Pemberiannya tersebut itu bisa melalui hibah ataupun jual beli. Adapun hukum yang tersebut, transaksi tersebut yaitu sah secara syariah, karena transaksi tersebut sudah termasuk akad sistem bagi hasil dan sewa menyewa, sehingga itu sah secara syariah. Lalu pertanyaan yang kedua, apa fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi dan bagaimana cara mendapatkan keuntungannya? Di sini fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi yaitu sebagai penyalur antara pihak yang kelebihan dana disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana. Contoh implementasinya yaitu pihak bank akan menghimpun dana masyarakat melalui produk-produknya seperti giro, tabungan, dan deposito, lalu menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana melalui investasi, pembiayaan, modal usaha, jual rumah dan membeli rumah dan lain-lain. Lalu bagaimana cara mendapatkan keuntungannya? Bank syariah bisa mendapatkan keuntungan memulai
bisa melalui 4 hal, yaitu yang pertama bisa dari margin jual beli, bisa dari sewa menyewa, bisa dari sistem bagi hasil, dan yang keempat juga bisa dari melalui jasa layanan perbankan syariah tersebut seperti sistem tarik tunai dan lain-lain. Lalu pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan 3 transaksi yang dilarang dalam perbankan syariah, dan bagaimana pendapat Anda tentang yang menyatakan bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Jadi di sini 3 transaksi yang dilarang dalam bank syariah yaitu ada 3, yaitu yang pertama ada riba. Jadi riba itu tambahan dana pinjaman bunga dalam pinjaman pokok, ada tambahannya. Contohnya yaitu ada seorang yang minjam ke bank senilai 10 juta, tapi dari pihak bank itu disuruh mengembalikan senilai 11 juta. Nah, tambahan yang 1 juta itu termasuk riba. Sehingga bank syariah melarang transaksi riba dan juga diharamkan secara syariah. Lalu yang kedua ada gharar atau tidak jelasan. Setiap transaksi dalam perbankan syariah itu harus jelas akadnya, harganya, barangnya, bentuknya siapa, dan lain-lain. Sehingga akad seperti gharar atau yang tidak jelas itu dilarang dalam bank syariah. Contohnya yaitu seperti membeli kotak box yang kita itu tidak tahu jelas isinya apa, dan kotak box itu harganya itu sama semua, sehingga di situ terdapat ketidakjelasan dalam akad tersebut. Ya, jika kita membeli box tersebut itu bisa jadi rugi, juga bisa jadi untung. Nah, akad tersebut itu yang seperti itu dilarang dalam perbankan syariah. Lalu yang ketiga ada maisir atau judi. Kita tahu bahwa judi itu dilarang dalam syariat dan juga banyak mandorotnya, sehingga akad tersebut dilarang dalam judi. Contoh akad judi yaitu seperti membeli tiket lotre, angsuran juga termasuk judi itu, karena tergantung ada unsur ketidakpastian dan taruhannya. Lalu bagaimana pendapat saya tentang pendapat yang menyatakan bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Jadi menurut saya yaitu yang sama saja dalam bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional dalam segi mendapatkan untungnya. Kedua bank sama-sama memberikan keuntungan karena itu termasuk bisnis, dan jika bisnis ingin terus berjalan itu harus mendapatkan untung. Tapi di dalam kedua bank tersebut dalam segi mendapatkan keuntungan itu terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu terdapat pada cara atau metode mendapatkan keuntungannya, yaitu yang satu didapatkan dengan cara yang halal dan yang satu didapatkan dengan cara yang haram secara syariat. Kita tahu bahwa syariat Islam itu melarang riba, sedangkan bank konvensional itu menerapkan riba. Yang di situ terjadi perbedaan yang dasar dengan bank syariah. Sedangkan bank syariah itu tidak menerapkan riba,
sebaiknya melarang riba syariah. Nah, perbedaannya itu di situ. Sehingga kita sebagai umat muslim itu juga harus menghindari riba, karena itu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.